go! Halo warga, perkenalkan saya Friska Situmeang, STB 5275 dari Program Studi Manajemen Pemasyarakatan B, Politeknik Pengayoman Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas pasal 478 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian ringan. Pasal ini menjadi penting karena tidak semua perbuatan pencurian dikategorikan sebagai kejahatan berat. Ada kriteria nilai dan keadaan tertentu yang menentukan apakah sebuah tindakan masuk dalam klasifikasi pencurian ringan. Kali ini dalam penjelasannya, kita akan melihat ruang lingkup, unsur, dan studi kasus dalam praktik hukum pidana Indonesia. Sebelum masuk ke pasal yang lebih spesifik, ada baiknya kita memahami sedikit tentang KUHP. Tahukah kamu, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi ketentuan mengenai perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana beserta ancaman hukumannya. KUHP membagi tindak pidana menjadi dua kelompok besar. Pertama, yaitu kejahatan, dan kedua adalah pelanggaran, serta mengatur secara rinci unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara umum, pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki secara sepenuhnya. Namun, tidak semua pencurian memiliki bobot yang sama. Ada pencurian yang dianggap berat, ada yang dilakukan dengan pemberatan tertentu, dan ada pula yang masuk dalam kategori pencurian ringan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti yaitu pasal 478 KUHP tentang pencurian ringan. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan pencurian dapat digolongkan sebagai pencurian ringan apabila memenuhi dua syarat utama. Pertama, tindak pidana tersebut merupakan bagian dari bentuk pencurian yang sudah dijelaskan dalam pasal 476 dan 477 namun dilakukan di luar rumah atau pekarangan tertutup yang terhubung dengan rumah. Artinya pencurian ringan terjadi di tempat yang tidak memberikan perlindungan setingkat rumah tinggal. Yang kedua, nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp500.000. Pasal 478 berbunyi, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 dan pasal 477 ayat 1 huruf F dan huruf G dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000, dipidana karena pencurian ringan dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Salah satu contoh kasus yang sering dijadikan rujukan untuk menggambarkan pencurian ringan adalah kasus Nenek Minah. Pada tahun 2009, seorang perempuan lansia bernama Minah, warga Banyumas, Jawa Tengah, sedang memungut 3 buah kakao yang jatuh dari pohon milik perkebunan PT Rumpensari Antan. Buah kakao tersebut bernilai hanya sekitar Rp2.000-Rp5.000. Nenek Minah mengaku mengambil buah itu tanpa maksud jahat, melainkan karena menyangka barang tersebut tidak lagi digunakan. Setelah kejadian itu, pihak keamanan perkebunan memergoki Minah atau Nenek Minah dan melaporkannya ke kepolisian. Meski nilai barang yang diambil sangat kecil, peristiwa tersebut tetap diproses sebagai tindak pidana pencurian, sehingga Nenek Minah harus menjalani pemeriksaan persidangan hingga akhirnya mendapat putusan bersalah dengan hukuman percobaan. Penanganan kasus ini memicu kritik luas dari masyarakat karena dinilai tidak proporsional antara kerugian yang ditimbulkan dengan beban proses hukum yang dijalani. Kasus Nenek Minah ini sering dijadikan contoh bagaimana aturan mengenai pencurian ringan semestinya diterapkan secara lebih bijak. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap pasal 478 agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap pelaku yang secara sosial ekonomi sangat rentan. Rekomendasi kebijakan. Dari pemahaman terhadap aturan ini, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa menjadi pertimbangan. Antara lain, pertama, pembaruan nilai ambang batas pencurian ringan. Mengingat nilai barang pada era KUHP lama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. 2. Penguatan pendekatan humanis terutama untuk pelaku dari kelompok rentan seperti lansia, masyarakat miskin, atau pelaku yang tidak berulang. 3. Pemanfaatan restoratif justice untuk kasus-kasus yang nilai kerugiannya rendah dan tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Rekomendasi ini penting agar prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tetap terjaga. Demikian penjelasan mengenai pasal 478 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian ringan, mulai dari konsep dasar,
posisi pasal dalam struktur KUHP, contoh kasus nenek Mina, hingga rekomendasi kebijakan agar aturan ini lebih adil dan efektif diterapkan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana hukum pidana bekerja dalam kasus-kasus kecil namun relevan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.